kaitan dengan hutan adat, seperti yang kita sampaikan, terakhir pun saya diundang oleh Kementerian KLHK, tidak ada di Kabupaten Lamandau hutan adat. Yang diserahkan ke kita hanya 3 hektar. Itu pun di hutan lindung. Silahkan cek. Dengar dulu. Kedua, kaitan dengan PT SML. PT SML dari saya sebelum jadi bupati pun telah memiliki izin legal. Kalau berbicara izin dan legal artinya harus juga dihadapi secara aturan dan ketentuan. Silahkan masyarakat Kinipan kiranya memiliki hak yang dilanggar atas tanah yang dikuasai, silahkan dibawa ke jalur hukum. Tidak ada satu surat pun yang diminta kepada bupati dari kementerian atau mencabut kegiatan tersebut, tidak ada. Orang yang diundang untuk investasi, diundang untuk menanam modal di situ, tidak bisa kujuk-kujuk dengan tuntutan bapak-bapak kemudian saya suruh berhenti, saya suruh mereka tidak berkegiatan. Tidak ada dasar, malah saya yang dituntut. Saya bersama dengan Effendi Buhing. Pak Buhing, tadi kita dengarkan pernyataan Bupati Lamandau. Tidak ada hutan adat katanya di Lamandau. Berarti yang Anda perjuangkan dan kawan-kawan itu apa kalau tidak ada hutan adat? Pertama, statement Bupati Lamandau ini kemarin dia hanya mau mendengar kata dia. Kata masyarakat dia tidak mau dengar. Dia langsung pergi. Pertama saya pertanyakan, apa benar ini orang Dayak, Bupati ini? Apa benar dia asli Dayak? Karena orang Dayak di sana, khususnya Kinipan, sebelum Indonesia ini merdeka, sudah ada namanya Kinipan. Sudah ada namanya masyarakat adat. Ya. Dengan adanya masyarakat adat, dia punya wilayah. Karena dengan desa tetangga dia berbatasan, dengan desa lain berbatasan, dia punya wilayah. Hanya legal formal yang mungkin yang dimaksud oleh Bupati. Tetapi Bupati sebagai orang Dayak juga, kalau memang betul dia orang Dayak, dia harus mengakui bahwa memang ada hutan adat di sana. Kita bukan ujuk-ujuk di sana, kita bukan apa, kita memang sejak Indonesia ada, sebelum Indonesia ada, bukan sejak Indonesia, sebelum Indonesia ada kita sudah ada di sana. Dari leluhur kita sudah ada di sana. Sampai saya pun lahir dan besar di sana. Artinya saya masyarakat ada di sana. Jadi aneh juga Bupati mengatakan bahwa tidak ada hutan adat. Legal formal maksudnya, jadi apakah memang selama ini jalur-jalur yang Pak Buhing tempuh dan kawan-kawan untuk memperjuangkan tanah adat ini lewat proses apa saja? Ya, sudah banyak proses yang kita lalui. Dari pemetaan, dari kita ke DPRD. Sudah berapa lama? Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2016 kita pemetaan dan lain sebagainya. Kita sudah berjuang. Kita sampaikan dengan Bupati, kita sampaikan semalam ke KLHK. Kita meminta pengesahan hutan adat kita. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Jadi kita secara kepemerintahan ya sudah kita pengakuan dari pemerintah. Jadi sampai sudah ke KSP pun sudah ke kantor staf Kepresidenan? Ya, betul. Pernah. Sudah. Tapi sampai sekarang juga tidak ada hasil? Belum ada. Kalau KSP sudah memberikan jawaban tertulis, tapi karena ini kan sifatnya pemerintah daerah yang menangani, pemerintah daerah yang tidak melaksanakan. Jadi persisnya yang terjadi adalah Pak Buhing dan teman-teman masyarakat adat, ada lahan yang dikuasai oleh PT SML yang merupakan hak adat dari Pak Kinipan. Iya betul. Iya betul. Secara singkatnya itu. Iya. Oke, kami juga berusaha untuk meminta tanggapan dari PT SML soal konflik yang terjadi. Spesifik soal klaim hutan adat tidak mau ditanggapi karena katanya itu adalah urusan pemerintah daerah. Tapi soal apa yang terjadi pada Pak Buhing ada tanggapannya. Kita dengarkan berikut ini. Perlu saya sampaikan bahwa kasus tersebut adalah murni telah terjadi suatu tindak pelanggaran hukum yang dimana pada tanggal 23 Juni 2020 karyawan kami yang bekerja di lapangan yaitu Saudara Herman dan Saudara Hendra telah dirampas satu unit Sinsau oleh kelompok Effendi Buhing, dan oleh karena itu kami melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum terhadap siapa-siapa saja yang telah melakukan perampasan ataupun pencurian dan kekerasan tersebut.
Adapun persoalan hukumnya kami serahkan kepada pihak Polda Kalteng bagaimana tindak lanjutnya, dan saya berharap rekan-rekan, sahabat saya, dan publik media untuk memahami persoalan ini. Ada tanggapan Pak Buhing? Ya, ini Humas PT SML, dia ini saya berani katakan dia mengada-ada. Kalau katakan pencurian, dari kata mencuri kan seharusnya orangnya nggak ada. Ini orangnya ada. Kita juga berjaga-jaga di sana. Mereka tetap memaksa bekerja. Kita suruh berhenti, mereka tidak berhenti. Paksa barangnya kita amankan dan barang ada di lokasi. Tidak dibawa pulang, tidak untuk dimiliki. Jadi menurut Pak Buhing, tudingan itu mengada-ngada? Mengada-ada. Itu memang murni saya kira kriminalisasi dari pihak perusahaan untuk menjerat kami ke kasus hukum karena kami berjuang sudah begitu lama. Dan mereka merasa terganggu. Kalau teman-teman masyarakat adat Kinipan, apakah pernah melaporkan atau menempuh jalur hukum untuk melaporkan PT SML ke polisi misalnya? Kalau ke polisi belum, tapi kalau ke KSP, ke KLHK sudah kita laporkan. Oke, dan yang seperti tadi Pak Buhing sampaikan belum ada tindak lanjut yang konkret. Betul. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Asvin. Apa yang YLBHI lihat atas kasus yang menimpa Pak Buhing ini? Yang pertama, kejadiannya apakah bisa ini ada legitimasinya polisi melakukan penangkapan atau itu bagian dari kriminalisasi? Saya mau mengklirkan itu dulu. Pertama itu kriminalisasi dan semakin lama semakin banyak pola seperti ini. Kan penangkapan itu harusnya kalau orangnya sudah dipanggil, diperiksa, tidak datang. Tapi kami menemui di banyak tempat sudah banyak sekali orang ditangkap belum pernah diperiksa. Jadi dia ditangkap untuk apa sesungguhnya? Itu alat indikasi kriminalisasi karena orang ditangkap, ditahan itu harus ada 2 alat bukti. Nah, sebenarnya ada kasus intinya yaitu perampasan lahan oleh PT itu. Jadi kebalik ini kan posisinya dibalik. Harusnya yang menjadi kriminal adalah yang merampas lahan, bukan Pak Buhing dan kawan-kawan. PT SML tapi mengatakan semua surat-surat izinnya sudah terbit, semua urusan legal formalnya sudah dalihnya kan seperti itu. Ya. Argumennya seperti itu. Jadi di atas kertas legal formal sudah selesai. Bahkan Bupati juga mengatakan ini investasi tidak bisa dihalangi dan sebagainya. Iya betul. Pertanyaannya kan begini memang masyarakat adat punya hak ulayat. Sebetulnya ada putusan MK nomor 35 yang memberikan hak buat masyarakat adat dengan hutan adat. Cuma masalahnya kan perlu kebijakan politik dan kebijakan politiknya tidak jalan. Jadi sebetulnya mengangkangi hukum adalah pejabat politik itu yang tidak menetapkan kawasan mereka sebagai hutan adat gitu. Oke, Mbak Pungki bagaimana melihatnya kalau dari dari Kompolnas? Saya melihat ini akar masalahnya adalah masalah konflik lahan ya, sengketa lahan. Nah, oleh karena itu mesti harus diluruskan. Nah, kalau saya melihat polisi ini kan mereka hilirnya ya, hulunya permasalahannya ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan masyarakat, saya paham bahwa masyarakat adat itu sudah turun-temurun menempati di situ. Meskipun juga kalau nanti pertandingan untuk menyatakan ini legal siapa yang legal siapa yang ini, masyarakat adat punya bukti, terus kemudian perusahaan punya bukti. Nah, oleh karena itu usul saya seharusnya ini dimediasi. Nah, yang bisa memediasi memang gubernur atau pemerintah daerah yang ada di situ. Tetapi kalau ternyata diduga misalnya ada keterlibatan yang mengakibatkan permasalahan ini susah untuk bisa diurai, maka polisi bisa menjadi mediator. Seharusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kasusnya Pak Buhing, kami juga termasuk yang mencoba menghubungi Kapolda untuk supaya sebaiknya ini dilepas dulu karena ini melawan masyarakat ya. Dan polisi adalah tanggung jawabnya atau tugasnya adalah memelihara Harkamtibmas, melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum. Nah, oleh karena itu kalau dalam beberapa kasus yang terlihat polisi lebih memihak kepada korporasi bagaimana? Dengan Harkamtibmas, oleh karena itu pertama yang harus dijaga adalah kondisinya supaya aman terlebih dahulu. Itu yang mesti harus didahulukan. Artinya masyarakat adat juga dijaga situasinya, kemudian perusahaan juga dijaga. Nah, kemudian baru kita melakukan mediasi seperti itu. Saya ingin tahu, Pak Buhing, apakah sempat ada mediasi atau upaya untuk duduk bersama antara PT SML dan teman-teman masyarakat adat Kinipan? Kita sudah berkali-kali meminta mediasi dengan mereka untuk berbicara dengan mereka. Pertama kita undang, mereka tidak datang. Kita datang ke sana, mereka bilang akan kami tampung, akan kami sampaikan ke manajemen. Malahan itu pertemuan kami yang terakhir dengan direktur utamanya. Herudin Tahir itu di Makodim difasilitasi oleh pihak kepolisian dan Kodim. Dia bilang juga akan ditampung, akan disampaikan. Artinya
Apa persisnya tuntutan dari masyarakat adat ini, Pak? Hentikan sampai di situ. Kami minta hentikan sampai di situ. Sudah itu. Jadi untuk wilayah tanah di mana milik masyarakat adat Kinipan tidak boleh sama sekali ada aktivitas atau kegiatan. Iya, itu yang persis. Tuntutannya itu. Iya. Dan yang tuntutan kedua, karena ulinnya, bengkiranya, tanahnya itu kan sudah tergarap oleh mereka yang sudah ribuan hektar itu. Ini ada tuntutan adat di situ. Ini yang mereka goreng kelihatannya. Seakan-akan orang Kinipan atau masyarakat adat Kinipan maunya uang. Bukan itu persoalannya. Karena memang sempat tersebut bahwa tuntutannya ganti rugi sampai 10 miliar. Betul, itu pun kurang sebenarnya. Tapi karena tuntutan adat, kita tidak menghitung angka. Kita menghitung adat atau pasal adat yang mereka langgar. Nah, ini itu pun bukan saya ya, ini tokoh-tokoh adat. Dan atas dua tuntutan itu tanggapannya? Mereka tidak mau. Kami punya izin, katanya kami punya izin. Nah, inilah yang kita persoalkan. Izinnya dari mana? Kita tidak pernah diberitahu. Dari izin lokasi sampai katanya HGU dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah dilibatkan. Datang perusahaan menggusur lokasi kami. Oke, surat-surat izin yang kemudian keluar, yang akhirnya menjadi dasar untuk perusahaan melakukan aktivitas, yang kemudian dijadikan alasan untuk menggusur penghasilan atau aktivitas yang dilakukan oleh warga. Bagaimana seharusnya ini disikapi, Aswin? Saya mau jawab dengan data KPK bahwa sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah terkait perizinan. Gitu. Jadi justru yang harus dilihat siapa sih pemilik perusahaan ini, dia punya hubungan siapa dengan orang-orang kuat di daerah tersebut gitu. Dan apakah proses penerbitan izinnya sudah proper dalam arti tidak melibatkan suap atau juga sudah dengan masyarakat adat, karena hak ulayat masyarakat adat itu diakui oleh konstitusi. Masalahnya kan di Indonesia begitu, konstitusi itu karena saking tingginya itu nggak dilaksanakan lagi, dianggap kalah dengan peraturan yang lebih rendah seperti peraturan gubernur, izin gubernur dan lain-lain. Dan kemudian tumpuannya kemana? Sudah ke KSP, sudah ke istana, sudah kemana-mana. Jadi apa yang bisa kemudian konkret dilakukan sekarang ini? Ini kemudian menjadi viral karena videonya banyak ditonton sehingga menjadi perhatian publik. Tapi kalau tidak, mungkin saja perjuangan ini tidak akan pernah didengar oleh Jakarta sekalipun. Betul. Jadi perjuangan masyarakat adat yang terjadi di Kinipan ini kan sebetulnya sangat klasik, menimpa banyak tempat. Jadi yang dialami Pak Buhing dan catatan LBHI ada 94 orang masyarakat adat itu yang kami tangani. Jadi aslinya lebih banyak dari itu yang juga dikriminalisasi seperti Pak Buhing. Dan akar persoalannya persis seperti itu, bahwa tanah ulayat mereka, tanah adat mereka dirampas oleh perusahaan. Mereka tidak tahu kapan tiba-tiba beralih haknya. Sebagian besar melibatkan suap. Ya ini harus menurut saya ya Presiden, DPR semua harus turun tangan. Oke. Apalagi yang akan dilakukan ke depan, Pak Buhing? Yang pertama, saya berharap supaya tidak ada lagi Effendi yang lain di seluruh Indonesia ini yang mempertahankan wilayah adatnya, mempertahankan ruang hidupnya. Jadi itu yang pertama saya harapkan. Jadi Kinipan ini sebagai air lah begitu. Yang kedua, saya kira pemerintah pusat segeralah mengesahkan undang-undang tentang masyarakat adat itu. Saya kira itu mulanya yang sehingganya agak sulit. Dan yang terakhir, saya berharap ada pengakuan dari pemerintah khususnya untuk wilayah adat Kinipan segera mungkin lah. Dan untuk kasus Kinipan saya mohon dengan Polda Kalteng SP3 lah. Ini mengada-ngada lah. Saya berani katakan ini mengada-ngada. Jadi supaya tidak terambah runyam masalah ini, saya kira di SP3 aja lah kasus ini. Termasuk teman-teman saya itu. Baik. Itu aja yang mungkin saya harapkan. Ada yang ingin disampaikan penutup? Ya, saya ingin saya sampaikan yang pertama, saya tadi lupa salam adat Dayak. Boleh saya dengar salam adat Dayak? Oh boleh, ya. Adil Katelino, berceramin ke surga, bersengat ke jubata. Harus. Ya, terima kasih. Boleh saya tahu artinya? Adil Katelino artinya kita harus adil kepada semua orang. Bersengat ke jubata artinya kita tunduk kepada Tuhan. Bercermin ke surga, surga adalah tempat kita, artinya kita cerminan lah hidup kita di surga. Jadi adil pada semua, tunduk pada Tuhan. Ya. Dan surga menjadi cerminan semua. Ya, itu ya kira-kira. Indah sekali. Iya. Terima kasih banyak Pak Buhing sudah hadir ke Mata Najwa jauh-jauh dari Kinipan. Iya, terima kasih. Ada satu yang ingin saya sampaikan, bisa minta waktu sedikit? Boleh. Saya sampaikan ucapan terima kasih
khususnya kepada semua kawan-kawan yang membantu Kinipan dan juga tidak lelah kita perjuangkan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Khususnya untuk Kinipan saya ucapkan terima kasih. Dan juga yang paling saya hormati Panglima Jilah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di sana. Ya, terima kasih. Mata Najwa masih akan kembali. Teman-teman masih ingat apa yang terjadi pada nelayan Manre di Makassar yang dituduh melecehkan martabat karena merobek amplop yang di dalamnya uang yang diduga berisi suap. Kita akan bahas kasus itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.